alasan-alasan saya yang saya merasa alasan saya itu ya saya buat-buat gitu kan. Ya untuk menutupi kekecewaan teman saya lah. Nah, di situ saya banyak mengambil pelajaran gitu. Bahwa kalau kita bekerja niatnya hanya uang dan uangnya tidak kesampaian, akhirnya hanya kecewa, Bung. Nah, beda dengan kita bekerja sesuai dengan passion kita. Iya, sepertinya kayaknya lebih long last gitu ya, Pak. Benar. Ada uang ataupun tidak gitu. Ya, kita tetap semangat gitu, iya. Karena hasil itu yang hitungan yang kesekian gitu. Iya, benar. Kita sudah merasa puas di awal kita menjalaninya. Kita merasa bahwa kita bekerja ini bukan karena uang. Uang itu hanya dampak saja. Akibat pekerjaan saya ini dihargai hasilnya. Nah, akhirnya kita bisa menaruh hati kita gitu di dalam pekerjaan kita. Kita benar-benar all out dalam bekerja. Kita tidak hitung-hitungan. Kita tidak gampang kecewa. Karena niat kita di awal itu memang bukan karena uang. Uang ini hanya timbal balik saja dari pekerjaan yang kita kerjakan dengan baik gitu. Nah, makanya dari pembelajaran ini ya, pengalaman hidup saya ketika saya bekerja karena uang, itu sangat berbeda gitu. Kalau saya bekerja sesuai dengan passion, bekerja karena uang saya cepat kecewanya ketika uang itu saya tidak dapatkan. Tetapi ketika saya bekerja dengan passion, meskipun banyak kendala gitu ya, iya, itu semangat aja. Tetap semangat gitu. Karena saya benar-benar bekerja itu tanpa ada alasan yang lain kecuali saya mencintai pekerjaan tersebut. Nah, di sini membuat saya tetap semangat gitu. Semangat saya bisa konsisten. Jadi ya sudah, kalau misalnya saya belum mendapatkan uang di hari ini, ya siapa tahu di hari-hari berikutnya. Ya memang kalau bekerja sesuai dengan passion itu tidak bisa langsung kita mendapatkan sejumlah uang yang banyak gitu seketika. Betul. Pasti butuh proses. Sampai orang-orang mengetahui kualitas pekerjaan kita. Tetapi buat saya itu lebih long lasting. Tapi emang agak ini ya, maksudnya bukan lambat, lebih tepatnya agak berproses gitu ya. Iya, agak berproses dan memang butuh kesabaran. Nah, banyak orang-orang yang sekarang gitu ya, itu tidak mau menjalani itu, Pak. Nah itu. Kayaknya instan. Nah coba deh kita lihat gitu di lapangan gitu ya. Ya ini menurut mungkin pengalaman Agung bisa sharing juga gitu ya. Orang yang ingin sukses dengan cara-cara instan, lebih banyak kecewanya atau lebih banyak kisah suksesnya? Jarang sih, Pak ya. Jarang sih yang suksesnya itu lama, jarang gitu. Dia mungkin sukses sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah gitu ya. Iya. Tapi kesannya itu hilang gitu. Jadi nggak lama suksesnya tuh, nggak bisa ngakar gitu. Iya. Yang instan itu. Kayak timbul tenggelam aja, timbul, gitu. Dia cepat timbul, cepat tenggelam juga. Iya. Karena fokus dia itu ya dia hanya mencari peluang. Iya, opportunity. Benar, mana yang menghasilkan uang banyak. Dan ketika dia rasa wah ini nggak bisa menghasilkan uang banyak nih, dia langsung switch ke pekerjaan yang lain atau peluang yang lain. Mau sampai kapan pertanyaannya? Musim terus berubah-ubah. Benar. Makanya masih kita pekerjaan juga berubah-ubah. Iya. Masalahnya kan kalau kita selalu berubah-ubah, nanti orang-orang itu akan bingung. Ini orang apa sih? Iya benar. Ini orang ngapain sih? Besok dia jualan cendol. Es kelapa misalnya. Bisa dia jualan hampers lebaran. Nah ini kok nggak pernah konsisten gitu. Jangan-jangan kualitas barangnya ini nggak bisa dipertanggungjawabkan karena apa yang dia jual itu selalu berbeda-beda. Orang akan tanda tanya gitu. Jadi itu dia mengurangi kredibilitas kita ya. Benar. Sebagai seorang pekerja dan pengusaha. Iya. Ya misalnya Agung deh punya HP dan HP itu keadaannya rusak gitu ya. Agung ingin
orang yang menservis HP Agung itu adalah orang yang berkualitas hasil pekerjaannya, atau ya Agung masih ragu gitu Iya, betul. dengan kualitas pekerjaannya. Pasti yang berkualitas lah. Pasti. Iya. Karena kita nggak mau gitu ya barang yang kita miliki ini jadi rusak gitu. Iya. Nah, tapi pertanyaannya, orang bisa memiliki pekerjaan yang berkualitas itu karena passionnya atau karena dia bekerja tujuannya hanya uang? Iya, karena mungkin karena passionnya dia jadi fokus gitu. Benar. Dia lebih berhati-hati gitu dalam bekerja. Iya, benar. Karena kan nggak mau merusak kualitas dia Benar, juga benar, sebagai seorang benar. pekerja. Orang yang bekerja sesuai dengan passion itu malu kalau hasil pekerjaannya itu nggak bagus. Iya, benar. Itu sih yang keren, Pak. Benar, benar, pasti. Orang itu lebih punya integritas. Iya, kalau yang karena uang ya yang penting ke barang gue kejual lah gitu. Mau kualitasnya benar. gimana juga terserah, yang penting kejual lah. Ya pokoknya asal cepat bedanya aja. begitu ya, Pak, ya, Dia bisa signifikannya. memperbaiki sesuatu ya, contohnya misalnya HP. Iya, iya. Nah ternyata pas HP-nya ke tangan konsumen kok cepat rusak lagi. Atau bisa jual makanan dia, Ah. rasanya asal aja gitu. Benar, Dia benar. dapat uang aja. Ah. Kalau yang passion kan benar-benar perhatian. Benar. Iya. Juga, Pak. Dia akan merasa harga diri dia terinjak-injak gitu kalau hasil karya dia itu tidak dihargai. Betul. Ya. Nah makanya dia akan sangat berhati-hati dalam bekerja. Nah inilah Gung yang seharusnya kita pikirkan gitu dalam bekerja, bahwa kita dalam bekerja itu nggak boleh asal-asalan. Karena kalau ketika kita bekerja asal-asalan, konsekuensinya itu akan kembali ke diri kita. Kita tidak akan dipercaya oleh orang banyak gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan uang yang banyak kalau kita kerja asal-asalan? Betul. Nah, jadi di sini seharusnya terjawab gitu. Orang yang bekerja dengan passion sama orang yang bekerja hanya karena uang. Akhirnya kita kembalikan lagi pada para viewers gitu. Pilihan itu ada di tangan mereka. Karena di sini kita hanya sharing. Kita tidak tahu gitu bagaimana kebutuhan dapur masing-masing gitu. Di lapangan gitu. Nah, di lapangan seperti apa. Maka pilihlah dengan bijak. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas Sama-sama. sharing-sharingnya pada siang hari ini. Baik, langsung saja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, komen saja di komentar di bawah ini. Atau misalnya episode-episode sebelumnya mau ditanyakan juga, tanyakan juga, silakan saya tanyakan juga. Jangan ragu ya, berkonsultasi kepada kami. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di Benefisnya selanjutnya. Sampai jumpa teman. Endeavor.